Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Anista Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pokok tumbuhan bayam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan bayam, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi terlebih dahulu tentang tumbuhan bayam atau apakah itu tumbuhan bayam ini. Nah, dengan begitu, tumbuhan bayam ini ialah tumbuhan dengan nama ilmiah Amaranthus kingdom plantae, tentu saja karena bayam ini adalah tumbuhan. Subkingdom ialah Tracheobionta atau tumbuhan yang berpembuluh. Famili Amaranthaceae. Kelas Magnoliopsida. Subkelas Hamamelidae. Divisi Magnoliophyta. Subdivisi dari bayam ini ialah Spermatophyta, yaitu tumbuhan yang menghasilkan biji. Untuk ordonya Caryophyllales. Sama seperti bayam pada umumnya, tumbuhan yang bernama Latin Amaranthus dubius ini dianggap memiliki segudang manfaat. Walau disebut bayam merah, bayam jenis ini memiliki daun dan batang berwarna merah keunguan. Bayam merah ini dapat tumbuh di daerah beriklim panas yang banyak terpapar sinar matahari, termasuk di Indonesia. Tanaman Amaranthus ini berasal dari Amerika tropik, seperti Amerika Selatan. Namun sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Tersebarnya ke seluruh dunia tanaman bayam ini karena mudahnya tanaman bayam ini berkembang biak secara biji tadi. Nah, karena mudahnya tanaman bayam ini berkembang biak, tanaman bayam ini banyak dikembangbiakkan untuk dijadikan konsumsi oleh warga-warga ataupun masyarakat yang dapat menanam tumbuhan bayam ini dan bertani guna menjadikan tumbuhan bayam ini sebagai bahan konsumsi. Selanjutnya adalah identifikasi dari tanaman Amaranthus dubius ini, atau dalam bahasa Indonesia bayam merah. Amaranthus dubius ini memiliki ciri-ciri daunnya berdaun tunggal, ujungnya agak runcing, lunak dan lebar. Batangnya juga lunak. Nah, ini sudah sedikit patah dan berwarna ungu kemerah-merahan. Bunga bayam merah ukurannya kecil, tapi di sini saya membawa bayam yang belum punya bunga. Nah, bunga dari Amaranthus dubius ini sangat kecil, malah lebih kecil daripada ketiak daun dan ujung batang pada rangka-rangka atau rangkaian tandannya ini. Buahnya tidak berdaging, dan ini juga saya belum berbuah yang saya bawa. Untuk bijinya itu sangat banyak dan sangat kecil, bulat dan mudah pecah. Biji tanaman Amaranthus dubius inilah yang sering dijadikan kiasan untuk kecilnya sesuatu. Selain identifikasi tersebut, Amaranthus dubius ini juga memiliki khasiat sebagaimana anti perlipidemik dan antioksidan karena adanya kandungan tanin serta polifenol yang terdapat pada Amaranthus dubius ini. Tidak hanya mengurangi kadar gula darah yang terdapat pada tubuh manusia, serat yang terkandung di dalam bayam ini juga membantu mengontrol kadar kolesterol dan trigliserida. Hal tersebut tentunya dikarenakan Amaranthus dubius memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia, sebagaimana manusia mengonsumsi Amaranthus dubius ini. Nutrisi yang terkandung dalam sayuran ini termasuk karbohidrat kompleks, serat, air, serta vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga vitamin K. Selain dari vitamin, juga terdapat folat dan mineral seperti kalium serta mineral pokok yang tentunya terdapat di banyak sayuran, termasuk di Amaranthus dubius ini, yaitu mineral zat besi dan juga kalsium serta magnesium. Terlepas dari khasiatnya, Amaranthus dubius memiliki warna yang merah keunguan. Itu disebabkan oleh suatu zat atau dua buah zat
yaitu pigmen beta-cyanin dan antosianin yang sangat tinggi yang terdapat pada Amaranthus dubius ini, sehingga menyebabkan warna dari Amaranthus dubius menjadi warna merah keungu-unguan. Itu disebabkan oleh pigmen tadi, yaitu pigmen beta-cyanin dan pigmen antosianin yang terdapat pada Amaranthus dubius ini. Dari bayam merah saya juga menemukan salah satu spesies bayam, yaitu bayam duri. Untuk bayam duri ini adalah spesies tanaman berbunga dari genus Amaranthus, termasuk ke dalam suku Amaranthaceae. Seperti halnya bayam, itu semuanya termasuk ke suku Amaranthaceae. Nama ilmiah dari bayam ini ialah Amaranthus spinosus. Familinya seperti yang saya bilang tadi, yaitu Amaranthaceae, dan spesiesnya Amaranthus spinosus Linnaeus. Linnaeus itu penemunya. Dan ordonya Caryophyllales, divisinya Tracheophyta. Menggaungkan Amaranthus spinosus ini berguna untuk tumbuhan obat, dan khasiatnya menerangkan daun bayam duri dapat dimanfaatkan untuk penyakit bisul, wasir, dan demam, serta sebagai penambah darah. Sedangkan bagian akar dapat digunakan sebagai obat penyakit disentri, kencing nanah, kencing tidak lancar, dan ketiak. Sedikit berbeda dengan Amaranthus dubius tadi, Amaranthus spinosus memiliki warna yang hijau keputih-putihan, daunnya tidak terlalu lunak, dan batangnya juga tidak terlalu lunak. Memiliki beberapa duri di ketiak pelepah daun dan di sekitar bunga pada pucuk tanaman. Duri ini berwarna hijau keputih-putihan juga. Duri tersebut terlihat agak transparan dan memiliki cabang-cabang di mana dia tempat tumbuh. Paling banyak yang saya ketahui ialah 3 cabang pada duri tersebut. Kembali ke pembahasan awal, yaitu organ pokok dari tumbuhan Amaranthus ini. Saya akan membahas yang pertama, yaitu bunga daripada tumbuhan Amaranthus ini. Oke, pertama saya akan membahas tentang bunga pada tumbuhan Amaranthus dubius. Di sini saya membawa yang tidak memiliki bunga. Bunga Amaranthus dubius ini ukurannya kecil, mungil dari ketiak daun, seperti yang saya bilang tadi, dan ujung batang pada rangkaian tandan. Bunga tanaman Amaranthus ini mempunyai kelamin tunggal, berwarna hijau tua, serta mempunyai mahkota terbagi dalam daun bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, serta akan buah 2-3 buah, dan yang lain yang menolong dalam penyerbukan. Bunga Amaranthus tersusun secara glomerulus atau biasa disebut dengan tukal. Untuk bunga pada Amaranthus spinosus itu agak berbeda dengan bunga pada Amaranthus dubius. Pada Amaranthus spinosus ini, bunganya itu sudah tumbuh sejak tumbuhan ini masih kecil. Kira-kira itu 1 ataupun 1,5 bulan itu sudah bisa tumbuh bunganya. Berbeda dengan Amaranthus dubius ini. Pada bunga pada Amaranthus spinosus ini terdapat pada ujung tanaman seperti ini, memanjang ke atas, dan juga terdapat pada ketiak pelepah daun seperti ini. Nah, nantinya bunga dari tanaman ini akan sekarang ini lembut, tapi nantinya akan mengeras sebanding dengan nanti akan tumbuhnya buah pada tumbuhan ini, dan juga nanti akan menjadi biji daripada tumbuhan bayam. Setelah terdapat biji pada bunga bayam ini, maka akan tumbuh berupa duri yang seperti saya bilang tadi, yaitu duri terlihat transparan dan berwarna hijau keputih-putihan. Nanti akan muncul daripada ketiak pelepah daun ini bersamaan dengan tumbuhnya biji daripada tumbuhan Amaranthus ini. Untuk organ pokok tumbuhan Amaranthus yang kedua setelah bunga ialah biji. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biji bayam ini terdapat pada bunga tumbuhan Amaranthus ini.
Sebagai tumbuhan semusim, selain memiliki struktur tanaman yang jelas seperti pohon dan juga daun, amaranthus memiliki biji yang terdapat di dalam bunga-bunga yang ia hasilkan. Tanda bahwa bunga dari tanaman amaranthus sudah terdapat biji ialah warna dari bunga tersebut yang agak memudar. Dan jika bunga dari tanaman amaranthus ini dipegang, permukaan dari bunga amaranthus akan kasar. Letak dari biji amaranthus terdapat dalam bunga tersebut. Jika memang bijinya sudah matang, maka akan berwarna hitam gelap, dan jika dipegang akan terasa keras. Ukuran dari organ pokok tumbuhan amaranthus yang ketiga yaitu daun. Daun amaranthus umumnya itu berbentuk bulat telur seperti ini, dengan ujungnya agak meruncing dan urat-urat daunnya terlihat jelas. Warna pada daun amaranthus bervariasi, mulai dari hijau muda atau hijau tua atau hijau keputihan sampai warna merah keunguan seperti amaranthus dubius ini. Struktur yang terdapat pada daun amaranthus liar seperti amaranthus spinosus ini umumnya kasar dan kadang-kadang berduri. Yang ini belum berduri yang saya bawa. Kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, folat, zat besi dan magnesium itu paling banyak terdapat pada daun amaranthus ini dibandingkan dengan bagian-bagian tanaman lain seperti batang ataupun akar ataupun bunga. Selain dari kandungan vitamin dan mineral, terdapat pula kandungan zat hijau daun atau biasa kita sebut ialah klorofil, yang umumnya pasti terdapat pada tumbuhan. Kandungan klorofil pada amaranthus yaitu sebesar 3,046 mg per gram, yang berbeda nyata dengan kandungan klorofil sayuran lainnya seperti kangkung sebesar 2,35 mg per gram dan sayuran sawi yang berkisar 1,16 mg per gram. Hal ini menunjukkan bahwa amaranthus lebih banyak kandungan klorofilnya. Amaranthus spinosus memiliki kandungan klorofil dan beta karoten jauh lebih tinggi daripada amaranthus dubius ini. Sedangkan amaranthus dubius mengandung beta-cyanin dan antosianin atau pigmen alami yang lebih tinggi daripada amaranthus spinosus ini. Namun, jika dilihat dari arti klorofil, yakni zat hijau daun, maka tumbuhan amaranthus dubius tidaklah memiliki klorofil. Tapi sebenarnya amaranthus dubius ini memiliki sedikit kandungan klorofilnya. Hanya saja karena tumbuhan ini memiliki zat antosianin yang tinggi dan jangka waktu yang lama, tumbuhan amaranthus dubius berubah warna menjadi merah, tidak lagi memiliki warna hijau pada bagian daun maupun batangnya, melainkan amaranthus dubius akan seakan-akan berubah warna menjadi warna merah keunguan pada daun, batang maupun bunga pada amaranthus dubius. Setelah yang saya sebutkan tadi, daun, organ pokok tumbuhan amaranthus yang keempat yang akan saya bahas ialah batang. Nah, batang dari tumbuhan amaranthus termasuk dalam tipe monopedial. Yang arti dari monopedial ini, sifat batang amaranthus biasanya bentuknya bulat, berair, dan terdapat garis-garis halus pada luar batang. Batang amaranthus ini lunak, dan beberapa amaranthus itu tidak berkayu. Warna batangnya tergantung pada jenisnya, seperti amaranthus spinosus yang saya bawa ini berwarna hijau muda, dan warna dari batang amaranthus dubius ini sama dengan warna daunnya, yaitu merah keunguan. Sebenarnya beberapa amaranthus yang saya sebutkan tidak memiliki batang yang berkayu itu disebabkan oleh siklus hidup dari amaranthus itu dipengaruhi oleh musim panen ataupun waktu panen daripada amaranthus ini.
Nah, sedangkan Amaranthus tahunan itu mempunyai batang yang keras, berkayu, dan bercabang banyak. Amaranthus kadang-kadang berkayu dan kadang-kadang bercabang banyak. Itu menandai bahwa Amaranthus ini sudah memiliki umur yang panjang. Batang dari Amaranthus ini berkambium, memiliki lapisan epidermis, dan pada sebagian jenis Amaranthus itu bercabang. Sebenarnya, seperti yang saya bilang tadi, Amaranthus itu memang bercabang dan memang berkayu. Namun, karena waktu panen yang singkat, membuat Amaranthus belum sempat menumbuhkan cabang dan belum sempat dikatakan sebagai suatu tanaman yang punya batang kayu. Begitu. Untuk organ tumbuhan bayam yang kelima itu ada akar. Nah, akar daripada tumbuhan Amaranthus ini bisa dibilang akarnya itu unik karena akar dari Amaranthus termasuk dalam golongan akar tunggang serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya. Jadi bisa dibilang Amaranthus memiliki dua tipe akar. Dan akarnya ini tidak kalah bermanfaat dengan kandungan pada batang dan pada daun tumbuhan Amaranthus ini. Akar Amaranthus baik yang berserabut yang ada di permukaan ini atau akar tunggang yang menempel ke tanah ini ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Sebab akar Amaranthus memiliki kandungan nutrisi antara lain zat besi yang tinggi, protein, serat, dan berbagai zat antiinflamasi, antibakteri, dan peptida. Amaranthus itu sejatinya berakar tunggang. Seperti yang saya katakan tadi, hal yang menyebabkan beberapa Amaranthus berakar serabut itu disebabkan karena dalam perkembangannya Amaranthus lebih sering di step untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat atau panen yang lebih cepat, karena Amaranthus ini dijadikan untuk bahan konsumsi kan, sehingga menyebabkan akar pada Amaranthus menjadi serabut. Sama halnya dengan kayu dan cabang pada batang Amaranthus yang tidak tumbuh karena itu disebabkan oleh waktu panen yang begitu cepat. Dari ciri-ciri atau pemaparan atau penjelasan tentang organ pokok tumbuhan Amaranthus yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat 5 organ pokok Amaranthus sudah membuktikan bahwa Amaranthus ini termasuk kepada tumbuhan dikotil. Nah, untuk pengkonsumsian Amaranthus ini, kebanyakan orang akan menumis atau membuat sayur bening yang nantinya ditambahkan bawang. Namun, ada beberapa spesies Amaranthus seperti Amaranthus spinosus ini, jika daunnya sudah lebar akan digoreng tepung dan menjadi peyek bayam. Itulah macam-macam cara mengkonsumsi Amaranthus. Meskipun konsumsi serat pada Amaranthus ini baik untuk pencernaan yang sehat, tetapi tubuh perlu waktu untuk terbiasa. Oleh sebab itu, Amaranthus jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan sejumlah gangguan perut seperti pembentukan gas pada perut, kembung, kram perut, dan bahkan sembelit bila dimakan secara berlebihan. Salah satu efek samping dari mengonsumsi Amaranthus secara berlebihan yaitu anemia. Nah, jadi terlepas dari hebat dan banyaknya manfaat Amaranthus ini, jika dikonsumsi secara berlebihan akan tetap tidak baik bagi kesehatan. Itu saja penyampaian atau pemaparan yang saya sampaikan tentang organ pokok tumbuhan Amaranthus dan manfaat dari tumbuhan Amaranthus ini. Saya Rezi Nesta Putra dari kelas B PGSD 2021. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.